Mereka itu berdua aja diem-dieman. Yang satu ngeliatin warung gini aja, yang satu itu ngeliatin kopi gini aja. Oke. Nah akhirnya udah gitu bingung dong saya kan. Udah aman tidur di situ, tiba-tiba saya dibangunin. Ada 2 orang. Saya pikir 2 orang yang tadi di awal dong, yang lagi minum kopi. Tapi ini orangnya bawa parang, yang satu bawa besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya sewaktu ia sedang menuju ke daerah Jogja. Dan di mana narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya ia terjebak selama 100 hari di daerah Purworejo. Penasaran dengan siapa narasumber dan kisahnya bagaimana? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Bang Oktav. Malam bang. Bang, terima kasih nih sudah jauh-jauh mau hadir ke studio obrolan tengah malam ini dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. 100 hari terjebak di Purworejo. Yep. Bang, ini kan awal mula karena dari warung gaib nih. Lu sempet punya kepikiran gak sih kok bisa sampai seperti ini? Ya nggak pernah ada pikiran sih kalau ke situ, karena emang nggak pernah ngalamin hal kayak gini, nggak pernah. Sama sekali. Ya saya pikir cuma ada di cerita doang, ada warung gaib. Dan ternyata Ngalamin sendiri. Bener-bener nyata lu lihat itu warung. Oh, bukan nyata lagi. Ya orang saya duduk berarti kan. Ya nyata ya gitu. Oke. Nah, ketika lu udah sampai di Purworejo nih, kan beberapa kejanggalan tuh mulai ada tuh Bang ya. Yap. Nah, itu ada rasa yang ngeganjel gak sih Bang? Maksudnya kan ketika lu mau beranjak pulang, itu pasti ada aja halangannya. Ya rasa ngeganjel pasti ada. Cuman penyebabnya apa ya nggak tahu. Cuman disuruh balikin doang. Balikin doang. Selesaikan permasalahan. Apa masalahnya? Masalah lu apa sih Bang? Nggak ada bang. Selain punya utang di bank nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Wah, oke. Mungkin ditahan dulu nih Bang untuk ceritanya. Dan mungkin penonton semua udah pada penasaran sama ceritanya seperti apa dan bagaimana. Kalian wajib tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan diklik tombol hype-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian semua yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bawah sini. Bang, udah siap? Oke. Obrolan tengah malam? Kita. Oke nih, Bang Oktav, itu awal cerita lengkap seperti apa? Silahkan. Jadi saya ceritain dari awal supaya alurnya aja supaya yang denger juga enak ya. Desember itu akhir Desember hari Kamis teman saya telepon. Oke. Kebetulan saya kan kerjanya di entertain ya. Saya pemain musik, saya main saxophone. Teman saya telepon, bro, mau minta tolong nih. Wah, ada apa bro? Gitu. Ini aku kan udah hari Kamis, aku udah bayar full orang entertain ya. Tapi sampai hari ini nggak bisa dikoordinasi, gitu. Nah waktu itu juga kan dia sempat ditawarin satu paket sama WO ya. WO-nya udah nawarin paket, tapi dia ternyata nggak mau dengan alasan dia pernah datang ke acara siapa atau apa gitu, kenal sama seseorang lah, bahwa dia tuh orang entertain. Akhirnya dia kasih lah kontak segala macem, dia hubungin. Awal mula itu dia DP udah 50% lah. 50% uang masuk. Nominalnya kan 50 juta semua. Dia DP 25 juta. Udah deal, udah oke. Dikasih semua tuh video-video entertainnya dia main manggung. Oke. Teman saya tertarik, deal akhirnya. Sampai hari H, H-7, dia minta pelunasan.
Dia minta pelunasan dengan alasan yang berbagai macam lah istilahnya. Nah itu 50 juta itu sudah termasuk orkestra, mini orkestra. Terus dia panggung segala macem, lighting udah bersih lah pokoknya, orang entertainnya itu 50 juta. Akhirnya udah deal, H-3 hari Kamis, orangnya itu nggak bisa dihubungin, handphonenya nggak bisa dihubungin, didatangin ke kantornya, ternyata kantornya tidak ada. Oh udah hopeless banget deh, teman saya itu udah hopeless banget. Akhirnya minta tolong karena dia tahu kan pekerjaan saya di dunia itu kan. Akhirnya dia ngomong, bro tolongin bro, gini diceritain kronologinya seperti itu. Gini aja, ini udah mepet, mungkin nggak bisa seprepare yang lain, saya bilang. Kalau mau full band aja, kalau mau memang ada tradisionalnya nanti saya pakai gamelan aja lah, pakai gamelan sama gendang biar ada tradisionalnya dikit, saya bilang. Dia deal dengan harga 10 juta ke saya kan. Saya bilang gini, saya ngomong pakai bahasa Jawa tuh waktu itu. Kamu DP naik wis 3 juta, saya bilang. 3 juta DP naik wis. Nanti tak hubungi anak-anak. Maksudnya gini loh, supaya nanti kalau misalnya andaikan ya kita berharap kalau mereka nanti bisa dihubungin kembali, mereka tetap main, ya minimal anggaplah uang 3 juta itu kamu buang sial gitu. Kalau memang tidak bisa, mereka tidak ada kabar juga, ya terpaksa kita yang main, ya dengan itu tadi, aku bilang 10 juta, itu buat orangnya aja. Nanti tinggal sound apa segala macam nanti tak bantu cari. Ya udah deh deal, calon pengantinnya dua-duanya juga deal, udah oke. Dia transfer 3 juta ke saya hubungin teman-teman saya tuh yang di Jogja. Ya kan? Kebetulan ini nikahnya kan di Jogja kan. Dan akhirnya saya hubungin teman-teman saya di Jogja, oke deal semua. Udah deal, saya kasih tuh DP-nya. Ada yang 300, ada yang 500, pokoknya saya kasih tuh 2 juta totalnya. Nah, 1 juta tuh saya pegang. Karena buat perjalanan saya ke sana, saya kan harus pesan tiket segala macam. Ternyata itu high season kan, karena menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, wah tiket mahal-mahal mas. Tiketnya mahal-mahal semua, wah. Akhirnya saya memutuskan untuk naik motor. Hari Kamis siang saya dikabarin, sorenya ditransfer, saya hubungin teman-teman saya langsung prepare. Itu Jumat pagi tuh saya jalan. Naik motor. Naik motor ke Jogja. Cuman ya memang saya mikir-mikir capek, cuman ya udah yang terbaik karena posisi saya tuh ya udah nggak ada mobil gitu. Sewa mobil pun mahal gitu kan, mau berapa hari apalagi season gitu kan. Ya akhirnya saya memutuskan untuk naik motor pokoknya. Perjalanan pagi saya nggak langsung tuh, saya mampir-mampir karena kan kebetulan kan saya udah lama nggak ketemu teman-teman saya posting di status saya tuh OTW Jogja, lewat sini. Nah, beberapa teman saya tuh yang ada di kota tersebut, nanti mampir ke tempatku ya, nanti. Oke, sip. Mampir dulu di Cibitung, ketemu teman-teman saya ngopi 2 jam, ya kan. Mampir lagi di Kerawang 2 jam, makan gitu kan. Sampai terakhir di Cirebon itu ditahan nggak boleh pergi. Saya bilang saya nggak bisa, saya harus lanjutan perjalanan karena besok ada acara. Yaudah oke lah katanya. Udah sampai Cirebon itu udah maghrib Pak. Jauh lagi kan. Saya pikir saya motong Kompas aja deh. Saya lihat di map, oh saya potong Kompas aja. Udah mulai dari Brebes itu saya udah belok ke kanan, turun ke arah selatan. Dari Pantura tuh, dari mulai Brebes saya turun sampai akhirnya saya nggak tahu itu di mana. Tiba-tiba masuk kok gelap terus nih, udah ada sekitaran 20 menit itu kira-kira jam 9:30-an malam. Kanan kiri nggak ketemu warung, nggak ketemu rumah. Saya mikir, wah ini sih kayaknya udah mau masuk pegunungan nih. Kayaknya saya harus
istirahat dulu, posisinya udah gerimis kan, posisi gerimis, terus udah gitu kan, malam saya udah ngantuk juga tuh, karena jalan dari pagi udah capek banget. Ketemulah warung, ceritanya pas ketemu warung, wah kebetulan banget nih, warungnya itu bilik, kayak warung-warung film Sidul ya, kayak gitulah. Oke. Nah, di sampingnya tuh ada balai ya. Sampingnya ada balai, bisa istirahat lah istilahnya di situ. Di situ ada dua orang. Ada dua orang itu, saya pamitan. Monggo Pak. Gitu. Orangnya cuma mengangguk doang. Dua orang itu. Logikanya zaman sekarang itu kan orang kalau di mana-mana main handphone. Iya. Iya. Itu nggak ada yang main handphone sama sekali. Ya saya mikirin, oh mungkin ini di desa. Mungkin ini orang sini asli, lagi tugas atau ya, pokoknya gitulah saya masih pikir positif. Saya pesen tuh kopi kan. Pas saya pesen kopi itu, saya bilang sama yang jaga itu udah mbah. Saya pesen kopi. Bah, kopinya setunggal ya mbah? Kopi ireng. Cuman manggut aja dia. Manggut, oh ya mungkin capek atau ngantuk gitu kan, ya nggak apa-apa lah saya bilang. Saya masih berpikir positif. Udah. Disediakan kopinya itu ya biasanya kan layaknya orang jual. Iki loh mas kopinya, monggo gitu kan. Gak sama sekali. Ditaruh aja di mejanya, tak, udah. Loh, saya bingung kan ini kopi saya, tapi dua orang itu udah minum kopi, udah ada kopinya. Ya berarti ini punya saya lah. Mbah ini kopi kulong ya mbah? Nggak dijawab sama orangnya. Ah udahlah bodo amat lah. Cuman saya agak risih di depan gitu, orangnya diajak ngobrol juga dia. Mereka itu berdua aja diem-dieman. Yang satu ngeliatin warung gini aja. Yang satu itu ngeliatin kopi gini aja. Oke. Nah akhirnya udah gitu bingung dong saya kan. Udahlah saya pindah aja ke samping kan ada balai itu. Pas pindah sampingnya ada balai. Minum kopi lah, sambil main handphone, saya pakai earphone, sambil dengerin musik, minum kopi baru setengah nih saya minum, ngantuk lah saya ketiduran. Pas ketiduran, ya saya sih aman aja tidur di situ gitu kan. Udah aman tidur di situ, tiba-tiba saya dibangunin. Ada dua orang, saya pikir dua orang yang tadi di awal dong, yang lagi minum kopi. Tapi ini orangnya bawa parang, satu bawa besi. Pas bangun saya kaget. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Saya langsung gitu. Mas, sampai ini ngapain di sini gitu? Pak, saya lagi istirahat, Pak. Habis minum kopi, perjalanan saya jauh dari Jakarta. Loh, sampean mau kemana memang katanya? Saya mau ke Jogja, Pak. Tapi karena berhubung kemalaman saya numpang istirahat di sini Pak. Loh, kayak nggak ada tempat lain aja mas istirahat di sini. Loh, saya bingung. Lah memang ini tempat satu-satunya yang saya temui sepanjang perjalanan ini gitu kan. Coba. Masnya tidur di mana? Ya di balai ini. Saya masih kelihatan balainya tuh Pak. Iya kan? Kelihatan balainya tuh masih ada. Pas kelihatan balainya itu, Coba mas, ceritain gimana tadi awal kesini. Ya saya lihat ada warung, saya minum kopi, saya pesan, saya istirahat ketiduran di sini. Warung mana? Ini Pak. Dia bilang gitu kan. Pas dia udah bilang gitu, coba sejenak. Kalau memang agamanya Muslim, coba istighfar dulu. Dah gitu kan, dia bilang. Udah saya diem, merem dulu mas, 2 detik, 3 detik, ambil nafas, tarik nafas, buang nafas. Dah, sekarang masnya tidur di sini, numpang di warung mana? Pas saya lihat warungnya kuburan, ajib kan tuh. Waduh, langsung merinding, takut, wah, udah nggak karu-karuan itu, rasanya tuh udah nggak karu-karuan. Mas, udah nggak usah diperpanjang ceritanya, nanti aja. Sekarang masnya kita kawal. Kebetulan mereka ini supir truk yang mau ngirim barang.
udah biasa lewat di tempat itu. Memang saya tuh bingung, masnya platnya bukan plat sini, plat motornya, tapi kenapa tidur di sini? Saya tuh dua kemungkinan mas, makanya saya bawa parang. Takutnya masnya ini kena begal. Yang pertama, kita mau tolong. Yang kedua, masnya ini pancingannya begal. Makanya saya bawa parang buat jaga diri gitu. Makanya mohon maaf kalau saya buat kaget. Oh ya, akhirnya sama dia dikawal. Jadi truknya dia di belakang, saya di depan. Saya di depan itu. Saya di depan sampai ketemu pom bensin. Akhirnya saya ceritain semuanya sama dia itu. Udah kata dia, Mas saya mau ngirim barang karena pagi ini udah harus sampai. Malum kan kalau truk kan ada jam-jam tertentu ya. Kalau pagi tuh ada juga yang nggak bisa masuk kota ya. Mungkin dia mau ngirim ke kota mana, dia nggak cerita juga sih. Saya nggak nanya. Udah akhirnya saya ditidur pom bensin. Oh tapi nggak bisa tidur juga karena mikirin itu tadi. Akhirnya udah subuh, udah mulai ada kendaraan tuh lewat 1-2. Udah saya geber gas sampai di Jogja itu ketemu Sabtu siang lah ya, jam 11-an. Kurang lebih jam 11. Saya langsung datangin teman saya. Karena udah tektokan juga kan dari malamnya itu. Saya ketemu teman saya istirahat sebentar. Kebetulan teman saya kan agamanya Katolik ya. Jadi paginya dia tuh habis acara pemberkatan di gereja, malamnya baru resepsi gitu. Jadi saya datang jam 11 gitu, dia udah dia bilang ya udah istirahat aja di rumah, nanti ditemenin. Ya dianterin juga sama ada satu kerabatnya dia mungkin ya. Temenin di rumahnya, saya tidur istirahat. Jam 4 itu saya udah bangun, makan, prepare, langsung ke acara kan, ke gedung. Saya juga kontak teman-teman sekalian cek sound apa segala macam. Itu aman masih. Cuman saya tidur itu pas di rumahnya itu udah mulai mimpi. Mimpinya yang saya didatangin sosok wanita lah, serem mukanya apa segala macam. Udah ya kan, cuman saya nggak ambil pusing, mungkin yang namanya mimpi gitu kan. Adalah cuma sekedar mimpi. Malam itu saya main, berjalan dengan lancar acaranya. Hari Minggu itu saya diajak sama teman saya ini karena ucapan terima kasih lah. Diajak kuliner di Jogja kota apa segala macam. Nah, udah hari Seninnya itu saya janjian sama teman saya mau ke tempat wisata yang lain gitu kan. Senin, Selasa, Rebo itu udah padet loh. Temen ada yang ngajakin, nanti kesini ya mas, hari Selasa sama aku, nanti hari Rebo sama aku. Oke, saya tepati juga ya, namanya mereka ngajak, mungkin temu kangen lah ya sekalian. Kebetulan saya ada di sana, ditraktir lah semua sama teman-teman saya itu. Sampai ketemu hari Kamis itu, saya akhirnya ke Purworejo. Kebetulan ada keluarga lah ya. Kebetulan kakek saya itu punya rumah di Purworejo, itu rumahnya tuh rumah warisan. Rumah warisan. Jadi kebetulan juga udah lama nggak kesana kan, nggak, kalau orang Jawa bilang nggak nyambangi lah, kalau orang umumnya bilang nggak, udah lama nggak silaturahmi. Ya udah saya ke tempat saudara saya itu, udah aman itu sampai sana itu hari Kamis sore. Hari Kamis sore ya seperti biasa, nggak ada kendala. Malamnya itu udah mulai aneh tuh. Malamnya itu udah mulai aneh. Saya itu awal mulai itu mimpi didatengin cewek itu lagi. Yang pertama kali saya di rumah teman saya itu didatengin lagi sama perempuan itu. Tolong kembalikan, dia cuma ngomong gitu dulu. Tolong kembalikan gitu. Saya bangun. Udah, jadi nggak bisa tidur karena loh kok ini bisa mimpinya 2 kali gini, ada apa? Kembalikan apa? Saya nggak pernah ngambil apa-apa gitu kan. Saya nggak pernah ngambil apa-apa. Saya juga mikir nggak, apa inilah istilahnya. Udahlah, saya nggak mau mikirin. Duduklah di depan teras. Di depan teras itu udah mulai aneh-aneh tuh. Saya pikir orang kan lewat. Cuman mangguk doang.
oh monggo mbah gitu kan. Biasanya kan orang Jawa gitu kan. Oh monggo mbah. Kayak gitu udah biasa. Udah. So paginya saya ceritain tuh sama saudara saya gini yang semalam kejadiannya itu. Terus saya bilang di depan malam ada yang lewat. Mas, rumah kita tuh paling ujung. Kanan kiri kebun. Ini nggak akan ada yang lewat, Mas. Masnya semalam lewat mana? Kebetulan saudara saya itu kan manggilnya Mas ya karena sepupu saya itu. Loh, lewat situ, Jer. Aku bilang. Lewat kono. Kono yang opo? Pager, Mas, katanya. Oh iya sih. Saya bareng. Lah terus wongnya ke sana, aku bilang. Lon. Itu gua apa? Katanya, lihat, itu apa? Oh iya sih, sawah. Masa ya orang mau nyebur sawah? Jadi rumah saudara saya itu kanannya pagar, kebun, perkebunan dia, ini rumahnya, belakangnya kebun, kirinya tuh sawah. Punya bapaknya. Coba, bingung nggak kayak gitu? Saya mulai mikir, wah ini apa lagi nih? Saya bilang, udahlah. Nggak mau mikir, mungkin emang lagi pas mau dikasih lihat kali ya. Udah, mulai dari situ kejadiannya mulai terasa aneh. Sehari di situ, 2 hari di situ, akhirnya ketemu hari Minggu. Saya bilang, Jer, aku besok mau pulang ya ke Jakarta. Ya nggak apa-apa, Mas. Apa nggak mau di sini dulu? Udah lama kan. Ya aku bilang, mau kerja apa di sini ya? Aku bilang, jobku juga masih banyak di sana. Oh ya udah, Mas, kalau mau gitu, packing aja. Udah, saya packing malam itu. Seninnya tuh saya pagi mau berangkat. Jam-jam 11:30 itu saya bangun. Saya menggigil, panas dingin. Akhirnya saya meriang itu 1 minggu itu. 1 minggu tuh saya sakit, nggak bisa kemana-mana. 1 minggu, wah itu udah sakit itu aneh-aneh. Melihat makhluk-makhluk aneh lah. Kebetulan kan rumah saudara saya itu kamar mandinya di belakang, pisah sama rumah kan. Pisah sama rumah. Itu pas saya mau ke toilet, mau kencing itu, ada anak kecil 3 anak lagi main air. Wah, saya bangunin kan saudara saya. Jer, itu ada anak kecil siapa? Anakmu ah? Yo gak, Mas, anakku nek jero kabeh kok, katanya. Anakku di dalam semua kok. Lah, itu siapa, Jer? Itu siapa, Jer? Aku bilang gitu kan. Ya lah, temenin di toilet itu, temenin. Gak ada anaknya. Hilang. Saya langsung nanya, itu tadi siapa? Saya bilang, gak ada, Mas. Mungkin Masnya badannya panas, jadi ya halu mungkin. Ya saya masih positif thinking. Oh ya mungkin iya kali ya. Saya mungkin karena kondisi suhu badan saya panas. Besoknya diantar ke puskesmas sama saudara saya itu. Diantar ke puskesmas, itu udah hari yang kelima karena nggak turun-turun panasnya. Udah sampai akhirnya dirujuk ke RSUD, ya kan? Dirujuk ke RSUD, ini masih ada videonya sampai sekarang masih saya simpen. Dirujuk ke RSUD sampai dikasih obat. Udah sembuh. Pas tepat 1 minggu, hari ke-7 itu enak badan, sembuh. Ya kan, hari ke-7 udah hari ini. Akhirnya saya bilang lagi sama saudara saya, Jer, besok aku mau pulang, kalau udah kelamaan di sini. Oh iya, Mas, monggo, nggak apa-apa. Packing lagi. Besokannya tiba-tiba saudaranya dia itu ada yang meninggal. Saudara dari, kan kebetulan kan yang adik kakak itu kan bapaknya dia sama bapak saya kan. Dari keluarga ibunya dia meninggal, nggak jadi lagi. Saya ke pemakaman 3 hari itu ikut. Jadi tertunda lagi pulang tertunda lagi. Saya langsung mikir,
wah ini ada apa nih, setiap saya mau pulang kok ada aja kejadiannya. Udah mulai berpikir tuh aneh-aneh. Akhirnya udah deh, saya tenangin pikiran dulu lah, nggak mau niat pulang dulu. Udah 3 hari berlalu. 3 hari itu di tempat orang meninggal itu saya nginep. Itu kejadiannya aneh-aneh lah. Istilahnya yang meninggalnya itu ngedatengin saya lah. Katanya, kamu jangan terlalu lama di sini, tolong selesaikan urusanmu. Sampai didatengin hari ketiga itu orangnya meninggal. Setelah dikubur, saya didatengin sama beliau ngomong kayak gitu. Kamu jangan terlalu lama di sini, selesaikan urusanmu supaya hidupmu berjalan dengan lancar. Saya bilang, urusan apaan lagi? Kagak ada selain urusan utang maksudnya. Selain urusan utang saya di bank tuh nggak ada. Saya nggak punya urusan, nggak pernah nyari masalah sama orang. Akhirnya maksudnya apa ya? 3 kali mimpi ini. Mimpi yang ketiganya ini yang merema banget di hati saya itu, istilahnya sampai kepikiran. Yang 2 kali didatangin sosok yang sama, bilang kembalikan. Yang 1 mengkonfirmasi, selesaikan. Saya punya masalah apa? Saya pikir. Udah. Nah tuh saya setiap malam itu, saya tuh ngelihat kayak ada anak kecil tuh di seputaran hidup saya aja. Anak kecil main kelereng, apa gitu. Beda-beda anaknya, ada anak cewek, perempuan, cewek, yang cowok, ya gitu kan, yang pria, laki-laki gitu. Seputaran hidup saya tuh banyak anak-anak kecil. Penglihatan saya tuh itu. Tapi saya konfirmasi ke saudara saya itu, Jar, itu anak itu arek sopo, Jar? Mana mas, nggak ada anak kecil kok. Wah, udah aneh ini katanya. Gak tahu lah aku lah. Aku sih ngeliatnya gitu. Mas, masuk mas ke dalam mas, jangan di luar. Saya kan lagi ngopi kan di luar kan, lagi ngadem. Nah, saya masuk dalam. Mas, melepas penat, besok kita mancing ya mas. Oke, mancing. Diajaklah mancing ke laut. Di Purworejo kan ada deh tuh laut, dekat laut sana. Mancing masih daerah Purworejo di laut. Saya mancing sana. Nah di laut itu juga saya ngerasain yang aneh. Saya tuh ngelihatnya ada orang jalan di atas air. Itu gimana? Jadi ya ratusan meter sih memang. Penglihatan saya itu ada orang jalan di atas air. Padahal di sana tuh nggak ada apa-apa. Jadi kayak ada orang, kayak orang main becekan gitu, gimana sih? Oke. Saya colek saudara saya. Itu siapa main di air? Mana mas, orang nggak ada siapa-siapa kok, itu tengah laut kok. Mana ada orang main air? Tenggelam. Apa iya ya? Cuci muka dulu mas, ngantuk kali. Saya cuci muka, nggak ada memang orangnya. Nggak ada. Pulanglah saya malam, bawa ikan tuh. Ya lumayan banyak lah ikannya. Ya mungkin 20-an ada lah. 20. Saya bawa ikannya itu. Nah saya tuh mancing cuma dapat 3. Satu ikan ini ikannya aneh memang. Ikannya aneh. Jadi ikan yang saya dapat ini siripnya ada 6. Jadi biasanya kan sirip ikan 2 tuh. Iya. Ada 6 dia. Kalau 6 yang ngejajar di sini mungkin memang ada. Mungkin 3 di sini 3 ada gitu, mungkin ke bawah ada. Ngejajarnya tuh di badan ada. 1, 2, 3. Ini ikan apa ini ya? Saya mikir, udahlah mas, udah. Yang namanya di laut ikan apa aja ada. Ya anggap aja kayak manusia albino aja ada kan. Saudara saya itu selalu berpikir positif gitu. Yeah. Oh iya sih, mungkin ini ya orang kita hidup di dunia aja, manusia ada yang jarinya 6 kan. Saya mikir, oh iya sih memang ada sih. Ya memang mungkin ikan itu terlahir seperti itu. Dah, selesai. Ikannya ditaruh di wadah gitu kan. Sama dia, ditaruh di wadah. Nah besoknya tuh memang mau dimasak.
ikan yang saya dapat itu di wadah yang sama, ditutup rapet, besok paginya hilang. Hilang. Nggak ada siripnya. Jadi ikannya ada, dihitung sama jumlahnya, tapi yang ada siripnya itu nggak ada. Kok nggak ada, Cer? Saudara saya mulai aneh. Iyoi, katanya. Padahal jumlahnya sama loh, Mas. Kita dapat sama hari ini sama, tapi ikan yang itu kemana ya? Tapi jumlahnya sama. Gitu kan? Tapi jumlahnya sama. Akhirnya saudara saya itu tipikal orang yang nggak mau pusing. Udahlah, goreng aja semua, katanya. Nggak masak. Yang 10 digoreng, sisanya itu dibakar buat nanti malam. Udah. Si aman. Nah, besokannya saya nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian aneh. Besokannya saya niat pulang, saya mimpi lagi. Itu kurang lebih udah ada 1 bulan lebih lah saya di sana tuh. Mimpinya kali ini didatengin sama mbah-mbah. Nah, saya itu awalnya nggak terlalu memperhatikan di dalam mimpi itu. Pokoknya didatengin mbah-mbah. Dia bilang, selesaikan urusanmu, kembalikan, cuman ngomong gitu aja. Ini apa lagi sih? Saya makin bingung gitu kan. Akhirnya besok paginya itu saya ngopi sambil saya ngelamun di depan pinggir sawah. Mbah-mbah, saya baru mikir, Mas. Ternyata mbahnya itu, mbah yang ada di warung kopi waktu pertama kali itu. Kejadian awal aneh itu. Mbah yang itu. Ini ada apa ya, saya bilang. Kalau saya konfirmasi itu bukan manusia, udah jelas. Karena kejadian dari awal itu, saya minum kopi itu, mbahnya ada di warung, warungnya nggak ada kok. Nah, berarti kan mbahnya bukan manusia. Iya kan? Ini ada apa ya, saya bilang. Ini mulai aneh nih, ini udah aneh banget gitu. Akhirnya hari itu, saya udah punya teman lah di sana lah. Tetangga situ juga. Saya minta anterin ke orang pinter. Iya kan? Orang pinternya ini cuman ngomong gini, Mas, ini ada yang ngikutin kamu. Sosok ini ada yang ngikut kamu. Masalahnya ini anak kecil. Ibunya nyariin. Dari alam gaib, katanya. Nah, ini anak kenapa? Anak ini suka sama kamu, katanya. Kalau ini kamu nggak kembalikan, kamu nggak akan pernah selesai urusannya sama alam sana. Ya saya ngomong, kan saya nggak ngambil. Saya bilang kalaupun memang dia ikut, ya udah ikut. Tapi ini kamu harus kembalikan, katanya. Gitu. Saya makin bingung dong. Akhirnya saya bilang, ya tolongin lah. Gimana caranya, Mas? Saya udah capek kayak gini. Saya juga mau pulang. Ini udah lewat, udah mau 2 bulan saya di sini loh. Tapi nggak selesai-selesai juga ini masalah. Ada aja setiap saya mau pulang sakit lah, ada saudara yang meninggal lah. Tapi anehnya ketika saya nggak niat pulang itu saya nggak sakit. Nggak ada kendala apa-apa gitu. Aman-aman aja, paling cuma mimpi-mimpi buruk gitu. Ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu. Gini, Mas, kalau kayak gini saya nggak bisa nolongin. Kayak gitu. Karena ini juga kan makhluknya ini dari jauh, bukan dari tempat sini gitu. Apa iya? Iya, Mas. Jadi Masnya juga harus yang kembalikan di sana. Ya udah. Selang seminggu lagi teman saya ngabarin, Mas, ini temennya teman saya ada yang bisa, katanya. Oh ya, Mas, bolehlah saya coba gitu. Uang tabungan saya juga udah habis buat hidup di sana, kan di sana juga butuh biaya kan. Nggak mungkin saya numpang sama saudara saya nggak ngeluarin apa-apa gitu. Jadi saya temuin itu orang, sama juga nggak ada hasilnya. Ritual ini, ritual itu, ritual ini, ritual itu, sampai buang pasir di laut, buang apa di laut, mandi pakai air laut, mandi di air terjun, nggak juga, nggak selesai juga. Tetap saya didatengin makhluk. Terakhir ini yang saya udah takut banget. Ini masuk ke 3 bulan. Masuk bulan ketiga, pas masuk ke bulan 3 itu, saya ini udah
benar-benar ketakutannya udah nggak jelas. Didatangin sosok hitam tinggi berbulu, ngomongnya tuh udah bukan halus-halus lagi. Hei manusia, kembalikan, ngomong. Saya sampai merinding cerita itu. Bukan mimpi itu, benar didatengin. Biasa kan saya kalau lagi penat itu ngopi di luar. Kalau saudara saya udah tidur semua, terus saya ngopi di luar. Yang biasanya ngelihat anak-anak gitu kan, cuma sosok-sosok makhluk anak-anak gitu kan, nenek-nenek lewat, itu makhluk gede banget. Itu pohon mangga itu kalah gedenya. Hei manusia, dia tunduk ke saya. Kembalikan. Dia ngomong gitu. Wah, saya takut, saya teriak ngejerit sampai saudara saya itu keluar. Ada apa mas? Keluar semua itu satu keluarga dalam rumah. Saya ngeliat sosok ini. Mas, udahlah mas. Mas di sini tuh ceritanya gitu terus mas. Emang ada apa sih mas sebenarnya sampai saudara saya itu nanya. Aku lu datang ke sini cuman mau nyambangi kalian loh. Karena saya tuh ada acara di Jogja kemarin. Sampai akhir ini saya nggak bisa keluar loh dari sini. Yang sakit lah setiap hari mau. Udah mas, mendingan gini. Masnya besok pulang, kalau mau pulang. Nanti diantar mas. Saya pesenin travel lah, nggak usah naik motor. Nanti motornya dikirim aja gitu kan. Nanti motornya dikirim. Biar aman gitu kan. Oke lah, akhirnya saya deal tuh. Mau. Pas saya mau pulang sakit lagi. 3 hari. Udah 3 bulan lewat 3 hari itu sakit. Udah. Sakit lagi demam. Travelnya udah dipesan padahal. Sakit besoknya. Demam tinggi lagi. Sampai lemas. Buang-buang air. Akhirnya dibawa lagi saya ke IGD. Sempet diinfus. IGD udah. Akhirnya udah mendingan 3 hari saya di rumah sakit pulang. Rumah saudara saya. Saya main di angkringan. Ya kan, ngopi lah di angkringan, udah penat banget ini pala. Ngopi di angkringan. Nah ini saya udah beberapa kali sebenarnya ketemu si bapak ini. Beberapa kali kepapasan, cuman ya kayak negor aja pak. Monggo pak, oh monggo. Yang biasa gitu. Cuman dia tuh tatapannya kalau ketemu saya gini terus. Tatapannya beda. Ketemulah di angkringan, pas banget dia lagi ngopi juga. Masnya dari mana mas? Saya udah sering lihatnya mas loh. Iya pak, saya keluarga dari sini. Oh, sampean cucunya ini, gitu. Dia sebut nama kakek saya. Oh, geng, anaknya sopo gitu. Anaknya ini pak. Oh, sampean putranya ini. Kenal juga sama orang tua saya, kenal juga. Oh, geng. Papamu itu dulu temennya anak saya, suka main dulu di sini. Oh gitu pak, oh gitu. Cerita. Mas, non sewu nggih mas, dia ngomong. Non sewu nggih mas, tapi jangan ini ya mas ya, jangan tersinggung ya mas. Iya pak, ada apa ya pak? Ngomongnya bisik-bisik. Masnya ini ada yang ngikutin banyak banget mas. Kalau mau cerita banyak, nanti habis maghrib kita ke rumah. Itu posisi saya ngopi habis asar. Habis maghrib ke rumah, nanti tak ceritain seperti apa aja. Oke pak. Pas mau maghrib tuh saya pulang. Si mbahnya pulang, saya pulang ke rumah saudara saya. Nah kebetulan itu saudara saya lagi ada acara. Nggak ada, terus keluarganya semua nggak ada. Saya ditinggal di rumah. Akhirnya saya main lah ke rumah mbahnya ini. Pas saya main ke rumah mbahnya, diceritain semuanya. Ini awal mulanya yang ikut ini satu makhluk kecil. Suka sama kamu. Dia menganggap kamu ini kayak bapaknya. Makanya kamu diikutin terus. Lah terus gimana ini? Awal mulanya itu. Terus karena banyak yang nyari ini makhluk. Jadi yang makhluk ini, yang banyak ini ngejagain anak ini, takut kenapa-napa. Oke. Jadi banyak kan. Nah terus juga makhluk-makhluk yang ada di sini, karena ini anaknya mungkin terlihat lucu, jadi banyak yang ngajak main anak ini, yang apa. Nah, terus akhirnya saya tanya, Mbah,
Jadinya saya harus apa? Saya ngomong gitu kan. Gini aja Mas, saya bantu. Tapi saya bantu sebisanya ya. Tapi ini mudah-mudahan 80% berhasil Mas. Oke, Masnya puasa 3 hari, mulai malam ini. Cuman boleh minum air putih aja. Kalau buka tuh cuman boleh minum air putih aja. Sama singkong. Nggak boleh pakai apa-apa. Singkongnya pun nggak boleh pokoknya nggak boleh dimasak, dibakar. Jadi saya bakar singkong. Setiap mau ini saya bakar singkong. Akhirnya di angkringan itu saya bilang, Mas 3 hari ke depan saya mesen singkong bakar ya. Saya bayar deh. Satu singkong itu 50.000 saya bilang. Oh boleh Mas, mau semangat deh 50.000 kok satu singkong. Ya saya bayar. Beli di angkringan itu, jadi setiap saya buka puasa, saya ke angkringan itu. Air putih sama singkong, air putih sama singkong. 3 hari. Nah baru hari terakhirnya, saya bilang, Mas, ini tempatnya di awal Mas ngalamin kejadian aneh. Ini Mbah, ini Masnya besok dia sebut kalender Jawa gitu loh. Apa ya dia bilang Selasa Legi atau apa gitu. Ini pas kamu kembalikan malam ini. Habis itu kamu langsung pulang laju, nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti cuman minum, nggak boleh lebih dari 30 menit. Atau enggak isi bensin boleh. Nggak boleh lebih dari 30 menit. Pokoknya. Jadi saya dibawain bekal, sesajen. Saya disuruh baca lah, disuruh ngafalin lah bacaannya dari dia itu. Di tempat itu. Sajen di tempat itu. Saya baca. Dah. Tanpa saya sadari itu, sampai rumah. Pokoknya dari situ tuh, saya bablas pulang. Mau pulang aja begini nih, mau pulang. Buset. Udah. Lampu cuma ada atuh, depan atuh. Pulang kita. Sampai rumah akhirnya. Akhirnya sampai di rumah itu. Saya ngitung hari. Ternyata dari saya berangkat sampai saya pulang itu 100 hari. Tepat 100 hari. 100 hari? 100 hari. Gila gak? Tabungan udah habis apa segala macam. Udah. Habis-habisan udah. Beli sajian itu ya lumayan juga harganya. Saya hitung-hitung. Masuk rumah sakit apa segala macam. Udah habis saya banyak. Sampai rumah saya pikir udah selesai memang sampai rumah. Tapi dampaknya gara-gara kejadian itu saya jadi bisa ngerasain sekarang kalau ada makhluk-makhluk lain itu di sekitar saya itu saya bisa ngerasain. Entah panas, hawanya beda, entah dinginnya banget tiba-tiba gitu loh. Ya terkadang juga dikasih lihat bentuknya kayak apa. Itu kalau itu kadang-kadang aja sih dikasih. Jadi gitu. Berarti ya agak lebih sensitif nih ya Bang ya? Ya sekarang ya gitu. Oke. Sampai orang punya ilmu pun saya bisa ngerasa gitu. Seseorang nih misalnya dia mempunyai kemampuan gitu. Punya kemampuan saya ngerasa itu. Beda, auranya beda, awannya beda. Oh, oke. Oke Bang, ini kan semua kejadian ini bermula ketika Bang Oktaf ini singgah nih di salah satu warung. Benar. Sebelumnya kan tadi Bang Oktaf sudah menceritakan ya bahwa di perjalanan itu nggak menemukan satu warung pun. Iya betul. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pas mau keluar dari tempat itu ada satu warung. Iya. Nah, ketika sampai di warung tersebut, pernah ada rasa apa ya? Bisa dibilang rasa aneh nggak sih? Kok tiba-tiba ada warung? Sebelumnya kan nggak ada warung. Gitu. Kalau buat awal-awal sih saya nggak aneh. Karena ya utama di desa-desa di Jawa itu masih banyak warung-warungnya kayak gitu, warungnya bilik gitu kan, warungnya terbuat dari bilik gitu, masih banyak kayak gitu. Jadi ya mungkin ini warungnya di desa gitu kan, jualnya cuma kopi, gorengan, singkong rebus, ubi rebus gitu, ya itu wajar.
kayak gitu. Jadi saya masih katakan itu wajar dan saya nggak curiga. Satu pun nggak curiga. Nggak curiga, awal nggak curiga. Nah tapi itu saya mulai curiga itu pas ada 2 pengunjung warung tidak main gadget ya terutama. Ya kalau mungkin kalau gadget itu alasan nomor sekian lah, mungkin karena orang desa gitu. Mungkin nggak budayanya banget lah main gadget gitu kan. Ya mungkin ya oke lah itu. Tapi kenapa saya sapa tuh cuman manggut aja, sampai yang jaga warung pun cuman manggut tok. Sama sekali nggak berkomunikasi. Nggak berkomunikasi. Sampai akhirnya saya tuh nggak nyaman, ya itu tadi. Saya pindah ke samping, ke balai samping. Saya minum kopi di sini sampai ketiduran. Nah, posisi balai itu di samping warung kan? Di samping. Nah, ketika Bang Oktav ini dibangunin oleh salah satu bisa dibilang supir, itu masih terlihat warungnya. Dibangunin saya masih ngeliat warungnya. Bener-bener warung. Warung masih ada. Dan ketika disuruh istighfar, Iya. pejamkan mata, Menjamkan mata. dilihat Lihat lagi kuburan. tempat yang ditidur Bang Oktav apa? Kuburan. Balainya nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Gila kan? Oke. Nah, kenapa sih pihak supir ini menyuruh Bang Oktav seperti itu? Apakah karena dia emang udah sering lewat situ? Sering atau lewat situ dia. Jadi dia ngirim sayuran. Dia tuh ngirim sayuran itu. Jadi dari mungkin dia mau ngirim kemana, saya nggak nanya juga. Jadi dia mau ngirim sayur entah dari mana, lewatnya pasti jalur itu katanya. Saya tiap malam lewat jalur itu mas. Kalau ngirim sayur. Jadi kan kalau ngirim sayur kan malam kan. Panennya siang, sore diambil, malamnya berangkat, paginya jadi bisa dijual kan kalau sayur gitu. Berarti dia udah paham banget dong. Udah paham banget daerah situ. Dan semenjak dia lewat juga dia bilang nggak pernah ada kejadian begal atau apa di situ. Kalau kejadian goib banyak, dia bilang teman. Ya makanya saya juga bingung masnya bisa ada di situ. Oke. Makanya dia ngebantu ya. Ngebantu. Oke. Nah, akhirnya semuanya berjalan tuh ya di pekerjaan tuh di daerah Jogja ya. Dan akhirnya setelah dari Jogja ini Bang Oktav ini mampir ke salah satu kampung bisa dibilang ya. Kampung dari bokap. Kampung dari bokap. Nah, ini kan ketika di kampung bokap ini di Purworejo ya tepatnya itu Bang Oktav mengalami beberapa kejadian yang Bang Oktav sendiri tuh nggak tahu apa itu permasalahannya gitu Iya kan. betul. Nah, hingga ada di satu momen saudara dari sepupunya itu dari apa bisa dibilang ibu ya, ibunya. Jadi saudara jauh nih ya. Nah itu meninggal. Nah Bang Oktav kan didatengin nih sama sosok arwah tersebut. Nah itu bisa dijelasin lagi nggak sih di hari apa itu? Dan maksudnya kenapa dia bisa datang ke Bang Oktav ini? Ya saya juga nggak ngerti ya. Tapi itu hari ketiga setelah dia dikubur itu hari ketiga. Jadi kalau orang desa itu meninggal langsung dikubur. Jadi hari itu meninggal dikubur. Ya saya karena kebetulan saudaranya muslim kan. Hari ketiga, tahlilan hari ketiga itu saya masih tidur di situ kan, mereka habis tahlilan istilahnya. Oh di rumah almarhum. Saya masih begadangan sama saudara-saudara kan, kumpul udah lama nggak ketemu kan, ngobrol-ngobrol. Saya tidur itu, ya saya didatangin ya mimpi sama sosok almarhum. Ya bilangnya itu, selesaikan urusan, kembalikan lah. Saya nggak ngerti kan awalnya kan, seperti apa. Oke nih, setelah itu kan mencoba untuk apa ya bisa dibilang minta bantuan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan ya. Ya kalau untuk kata-kata sekarang tuh orang pintar. Ya orang pintar kan mungkin kata lainnya S1, S2, S3 lah ya Bang. Nah ini kan Bang Oktav ada beberapa kali ke orang pintar itu ya. Nah gue masih penasaran sama si dukun yang kedua nih. Nah itu kan tadi Bang Oktav juga menceritakan tentang beberapa ritual. Iya. Sampai mereka pun nggak mampu. Nah itu apa aja tuh ritualnya? Ya ritualnya ya biasa aja. Kalau yang itu
di laut lah, pinggir laut. Pokoknya saya disuruh lempar garam kasar, dilempar garam kasar sama pasir. Pasirnya dikasih juga sama dia, dibungkus sama kain putih, ya kan. Suruh lempar sama ngasih sesaji di pinggir pantai itu. Tapi sesajinya itu di pinggir pantai itu supaya ke bawah ombak. Kan? Iya bisa seret lah ya. Jadi gitu. Sajinya gitu di di pelepah kelapa itu loh, kayak di Bali-Bali gitu loh, kayak di Bali kayak gitu. Udah kayak gitu dikasih itu sama beliau. Udah akhirnya ya nggak ada hasil juga. Nggak ngefek sama sekali. Nggak ngefek sama sekali. Nah kalau yang di Curug itu kalau nggak salah ya. Sama itu juga kayak gitu. Sama nggak ngefek. Itu kan dari yang kedua juga itu. Nggak ngefek. Berapa kali sih? Yang kedua ini sampai 3 kali ya? Sampai 3 kali. Yang pertama itu di pantai, terus buang. Saya bilang nggak ada efeknya, masih sama. Saya bilang. Akhirnya ya udah berarti besok harus mandilah di sumber air. Buang sial katanya, segala macam lah, intinya gitulah, buang sial apa segala. Udah nggak ngefek juga. Terus dia menurut dia itu kenapa kok nggak bisa apa? Kenapa kok bisa nggak ngefek seperti ini? Jadi menurut dia ini awalnya mau tinggal di situ. Cuman maksudnya makhluknya itu awalnya tertinggal di situ setelah ritual itu. Cuman beberapa langkah nempel lagi. Oke, awalnya udah lepas. Terus narik lagi. Setelah berapa langkah itu narik lagi. Selalu begitu? Selalu kayak gitu. Akhirnya sampai dia nyerah. Udahlah mas, kayaknya memang belum rezekinya mas buat saya bisa bantu gitu. Ya sampai akhirnya ketemu yang itu, Simba itu. Ya, dan akhirnya Simba ini bisa membantu ya. Walaupun dia juga bilang ya nggak bisa sepenuhnya. Iya betul. Nah bang, lu kan ketika pulang nih, kan ada satu bekal ya dari si bapak ini. Nah itu maksudnya sesajennya ini dikemanain? Nah sesajennya ini dibawa di tempat yang sama persis kejadian di awal. Ya saya taruh, ya saya bacain sesuai yang Simba kasih tahu. Masih ingat sampai sekarang? Enggak, udah enggak. Setelah kejadian itu tiba-tiba hilang, nggak inget. Padahal waktu itu saya inget banget. Saya pulang ke rumah itu udah nggak inget. Saya tadi ngomong apa? Berarti baliknya lewat jalur yang berangkat ini dong? Iya betul. Masih ingat? Wajib. Itu kan bukan jalur umum. Bukan. Itu kalau mau dibilang itu pegunungan gunung itu. Iya. Kanan kiri ya jurang, pohonan, hutan. Ya, daerah Jawa Tengah masih banyak lah yang kayak gitu. Oke. Dan hingga akhirnya ya kemungkinan anak itu mungkin udah langsung ke situ lagi ya, balik lagi ke asal. Ya balik lagi. Terus kan saya juga kan dibekalin sesaji itu kan banyak lah, kembang apa, telur ayam, kopi. Kopinya tuh saya sampai seduh di situ. Kebetulan kan saya pendaki juga ya, jadi bawa kompor. Bawa kompor kecil itu saya masak di situ, saya kopinya saya bikin kopi pahit dari mbahnya, semua pokoknya dari mbahnya. Kopi pahit diseduh gitu. Sampai gelas-gelasnya dikasih. Sampai kendi-kendinya itu dibawain sama mbahnya. Dan yang lebih parahnya lagi nih, nggak boleh lama-lama berhenti. Iya. Nengok ke belakang boleh nggak sih? Wah kalau itu mbahnya sih nggak pesen ya boleh nengok ke belakang apa enggak. Ya, cuman ya kalau saya kan naik motor pasti pakai spion dong. Iya pasti. Berarti menurut mbak itu pas ketika naro itu jangan terlalu lama berhenti atau sebelum naro itu? Enggak, pokoknya setelah habis ritual itu selesai, kurang lebih saya ada 15 menit atau setengah jam di situ. Setelah itu saya harus pulang cepet, nggak sampai rumah, nggak boleh mampir-mampir kemana-mana. Sama sekali? Sama sekali saya nggak mampir, bablas tuh. Sampai rumah. Berhenti cuma isi bensin, sama ke toilet, udah. Makan aja saya di jalan. Oke. Ketika melakukan hal seperti itu ada kepanikan nggak sih?
Ya bukannya panik lagi, takut. Panik sama takut beda. Pastilah. Apalagi ketika naruh sesajen itu di kuburan. Nah, naruhnya di mana tuh? Naruhnya tempat saya tidur. Tengah-tengahnya tuh. Di persis tempat saya tidur. Itu aja saya mungkin lupa ingat tempat tidur. Cuman saya ingat lagi. Oh di sini nih berarti posisinya. Tapi kuburan itu luas. Hah? Luas. Kuburan itu, pemakaman itu luas. Cuman ada 3. 3? Makam cuma ada 3. Oh. Dibungkus kain putih. Makamnya itu 3. Oke. Berarti jangan-jangan 3 orang yang warung ini Bisa jadi konfirmasi. Itu mungkin yang di makam tersebut. yang satu ibu-ibu, yang 2 cowok ini. Cowok, bapak-bapak. Makamnya kayak gimana sih bentukannya? Makamnya tinggi. Ya kayak makam-makam Jawa itu. Dibungkus kain putih udah. Makamnya. Iniannya apa? Nisannya. Kalau di Jakarta kan biasanya batu nisan tuh cuman palanya aja. Kalau di Jawa kan biasanya 2 tinggi. Oke. Di kaki sama di pala. Nah itu dibungkus kain putih. Tapi ketika lu naro barang itu lu sempet berpikir gak sih kok 3 si makam ini sama 3 orang ini? Udah nggak mikir ke situ. Pokoknya yang penting selesai. Itu aja saya takut. Wah, udah nangis. Beneran nangis itu. Oke, ketika sampai di rumah aja dah. Lu sempet kepikiran gak sih tentang 3 kuburan itu sama 3 sosok? Kalau sampai rumah iya, kepikiran. Kok bisa pas ya itu kuburannya 3? Saya kan baru ngahnya pas datang lagi. Tadinya saya cuma ngeliat, wah ada kuburan gitu kan. Saya nggak tahu berapanya. Karena kan gelap kan. Ya pas ngeliat, oh kuburan. Udah. Saya diantar, udah mas, cepet-cepet. Udah ada sama orang yang nolongin saya juga suruh cepet-cepet udah. Berarti ketika lu balikin lagi itu siang atau malam juga? Oh malam juga. Malam, cuman kan pakai senter, pakai perlengkapan yang memadai lah. Oke. Karena kan pas awal datang kan saung, ada lampunya, bukan kuburan. Tapi ketika lu melek kuburan ternyata. Nah, saya udah nggak berani nengok lagi begitu. Wah kuburan udah saya nggak mau nengok lagi. Entah berapa kuburannya saya nggak tahu. Pas saya tegas lagi, pas mau menyelesaikan itu, oh ternyata ada 3 kuburannya. 3 doang. Udah saya nggak mau mikir aneh-aneh, saya jalanin ritualnya. Ya selesai sampai rumah baru saya mikir, oh iya orang di saung itu ada 3 di warung itu. Kuburannya ada 3, mungkin ya yang punya wilayah itu 3 itu. Baru saya mikir. Mungkin ya bisa dibilang jin korini atau siapanya lah ya. Kalau untuk arwah sih kayak udah, iya karena balik. Iya, balik yang kuasa. Oke bang, mungkin ini terakhir nih bang, pertanyaan gue ya. Ada penjelasan nggak sih dari bapak-bapak yang ngebantu lu ini tentang sosok si mbah yang penjaga warung atau bapak-bapak yang di depan itu 2 orang itu? Nggak ada penjelasan apa sih dari yang mau bantu saya. Yang jelas ini karena saya di situ ada anak kecil ikut, sosok makhluk gitu kan, sosok makhluk kecil ikut. Ya udah saya harus kembalikan, udah itu aja sih. Cuman itu doang. Nggak ada penjelasan lain. Nggak ada penjelasan lain lagi. Mungkin si Mbah banyak alasan lain, cuman mungkin nggak mau ngasih tahu saya kali ya. Oke. Dan mungkin anak kecil itu menjadi anak kesayangan di daerah situ kali ya? Bisa jadi. Soalnya sampai segitunya gitu. Iya, sampai diteror habis-habisan. Oke nih, Bang Octav. Oke. Sekali lagi terima kasih nih. Sama-sama. Sudah mau membagikan sebuah kisah pengalamannya ini, perjalanan nih Bang ya. Perjalanan. Oke Bang, sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang nonton kisah lu pada malam kali ini? Ya, kalau mau pergi perjalanan jauh, prepare. Kalau bisa, kalau kita belum tahu wilayahnya, jangan malam lah. Lewatnya tuh jangan malam. Kalau siang kan logikanya, sesepi zaman sekarang ya, apalagi sesepi-sepinya daerah itu pasti ada yang lewat. Iya bener sih. Intinya sih ya siang aja lah ya. Iya siang. Lebih aman. Lebih aman. Malam tuh satu begal sama hantu. Benar. Kalau nggak begal ya hantu. Nah itu dia. Oke Bang, sekali lagi terima kasih nih. Sama-sama. Oke mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.